Salam sejahtera untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Kali ini, kita akan membahas tentang kisah hidup Santo Simon Petrus Rasul. Santo Simon Petrus adalah salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus dan paus pertama umat Kristiani. Santo Petrus lahir di Betsaida, Galilea. Dalam Injil Matius dan Markus, diceritakan bahwa Petrus sedang mencari ikan di Danau Genesaret ketika Yesus menghampiri mereka dan berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dalam Injil Lukas diceritakan bahwa Yesus naik ke perahu Petrus untuk mengajar orang banyak di tepi Danau Genesaret. Kemudian ia menunjuk Petrus untuk menebarkan jalannya karena ia tahu bahwa Petrus semalaman tidak mendapatkan ikan. Petrus mematuhi petunjuk Yesus dan ia serta nelayan lainnya mendapat ikan dalam jumlah besar. Dengan mujizat tersebut, Petrus menjadi percaya kepada Yesus bersama-sama dengan Yakobus dan Yohanes. Dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa Andreas adalah salah satu murid Yohanes Pembaptis yang pergi untuk mengikuti Yesus. Ia lalu memanggil saudaranya Simon dan menceritakan bahwa ia telah menemukan Mesias. Andreas lalu membawa Petrus kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, yang artinya Petrus." Yesus menamai Simon sebagai Petrus atau batu karang, yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas Petrus. Kehidupan setelah kenaikan Yesus, Petrus masih belum berkarya banyak pasca kenaikan Yesus ke surga. Petrus dan murid-murid yang lain masih tinggal di dalam kota Yerusalem, berkumpul untuk bertekun dan berdoa bersama dengan sekitar 120 orang. Sampai tiba di hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan seperti lidah-lidah api. Setelah peristiwa itulah, Petrus memberikan khotbah yang akhirnya menyebabkan 3.000 orang memberi diri dibaptis. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh di gerbang bait Allah di Yerusalem yang menimbulkan kegaduhan besar. Keduanya ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama, tetapi dilepas dan terus mengabarkan Injil Yesus Kristus. Bersama Yohanes, Petrus pergi ke Samaria dan memulai pencurahan Roh Kudus bagi mereka yang percaya di sana. Petrus diberi karunia menyembuhkan banyak orang sakit dan membangkitkan Dorkas dari kematian. Orang bukan Yahudi selain orang Samaria sudah mulai mendengar kabar Injil sejak masa hidup Yesus Kristus. Tetapi pencurahan Roh Kudus baru secara nyata terjadi pada waktu Petrus mengunjungi rumah Kornelius, seorang perwira Romawi di Kaisarea. Ini terjadi setelah Petrus mendapatkan penglihatan ajaib dengan pesan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Berdasarkan peristiwa itu, Injil mulai dinyatakan bagi segala bangsa dan diteguhkan oleh Konsili Yerusalem. Setelah Rasul Yakobus, saudara Yohanes dihukum mati oleh Herodes Antipas, Petrus dilepaskan dari penjara secara ajaib oleh seorang malaikat. Ia memberikan pesan melalui keluarga Yohanes Markus agar kepemimpinan jemaat di Yerusalem dipegang oleh Yakobus saudara Yesus Kristus. Kemudian, ia meninggalkan Yerusalem dan pergi keluar Yudea. Petrus sempat menghadiri konsili Yerusalem, tetapi kemudian tidak tercatat lagi keberadaannya, kecuali dalam surat pertamanya, ia menyiratkan sedang berada di Babylon. Karya-karya Santo Petrus
Selain berkhotbah, Santo Petrus juga menulis 2 surat yang sekarang tergolong surat-surat AM, yaitu surat 1 Petrus dan surat 2 Petrus yang termasuk dalam kanon Perjanjian Baru di Alkitab. Selain itu, Injil menurut Markus yang adalah murid dan penerjemahnya dianggap karya Santo Petrus juga, karena ditulis berdasarkan perkataan lisan Santo Petrus yang dicatat oleh Markus. Yang berikutnya, perjalanan kepausan. Saat belum disebut bergelar paus, Petrus telah menjadi kepala konsili para rasul di Yerusalem pada tahun 50 Masehi. Meskipun dalam konsili Yerusalem yang menjadi ketua adalah Yakobus, saudara Yesus Kristus. Menurut catatan tradisi gereja, di kemudian hari Petrus pergi dan tinggal di Roma. Di sana Petrus mempertobatkan banyak orang. Menurut catatan Hieronymus, Petrus tiba di Roma pada tahun kedua Kaisar Claudius, kurang lebih tahun 42 Masehi, untuk menyingkirkan Simon Magus, serta menduduki jabatan kepausan di sana selama 25 tahun, sampai meninggal pada tahun ke-14 Kaisar Nero, kurang lebih tahun 67 Masehi. Dalam sebuah naskah apokrifa Perjanjian Baru yang sekarang diberi nama Acts of Peter atau Kisah Perbuatan Simon Petrus dan terlestarikan dalam terjemahan bahasa Latin pada naskah Versili, ada catatan bahwa ketika penganiayaan yang kejam terhadap orang-orang Kristiani dimulai di kota Roma, jemaat di sana memohon pada Petrus untuk meninggalkan Roma dan menyelamatkan diri. Menurut tradisi, ketika ia dalam perjalanan meninggalkan Roma, ia berjumpa dengan Yesus di tengah jalan. Lalu Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Aku datang untuk disalibkan kedua kalinya." Kemudian Petrus berbalik dan kembali ke Roma. Ia mengerti bahwa penglihatannya berarti bahwa ia harus menderita dan wafat bagi Yesus. Yang berikutnya, kematian Santo Petrus. Menurut tradisi yang dicatat oleh Hieronymus, Petrus wafat dengan cara disalibkan terbalik, atau dengan kata lain, kepala di bawah dan kaki di atas, saat pemerintahan Kaisar Nero. Setelah menolak disalibkan dengan kepala di atas karena ia merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Yesus Kristus. Petrus dimakamkan di tempat yang kini persis di bawah altar utama Basilika Santo Petrus di Vatikan. Tradisi ini tercatat dalam naskah apokrif bahasa Yunani dari abad kedua. Dan sebagai kisah tersendiri, kematian Syahid Petrus termuat dalam 3 naskah bahasa Yunani, 1 naskah bahasa Koptik atau berbentuk fragmen, serta dalam versi bahasa-bahasa Suryani, Ethiopia, Arab, Armenia, dan Slavia. Untuk memperingati pesta Santo Simon Petrus Rasul, umat Katolik Roma merayakan setiap tanggal 29 Juni. Demikian perjalanan singkat dari kisah kerasulan Santo Simon Petrus. Terima kasih untuk kita sekalian, Sobat Pengikut Kristus 2905. Semoga kisah hidup dari para rasul dapat kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari.